lagunya coba kan tinggi ketinggian turunin ya.
terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih.
baik yang mengorbankan anaknya untuk menebus kami orang-orang yang sangat berdosa, yang telah digantikan oleh darah anak domba Allah yang sangat suci. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya puji-pujian kami sudah naik tinggi di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati tanah hati dan pikiran kami agar benih-benih firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi perpanjangan mulut-Mu, yang hanyalah manusia biasa. Curahkan roh-Mu atas hidupnya, atas hidup keluarganya. Berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah persetia live streaming di minggu yang kedua bulan Maret ini. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dengan satu tema rendah hati dan sabar. Ini suatu kalimat yang memang sangat begitu kalau kita aplikasikan di dalam hidup kita ini boleh dibilang mudah, ya bisa, sukar juga bisa. Tetapi Allah mengajar kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, kita belajar untuk bisa rendah hati. Kita diajar untuk bisa bersabar. Sabar dalam segala sesuatu hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Buah Roh Kudus juga ada mengatakan bahwa kita ini harus sabar. Buah-buah Roh Kudus di antara ada sabar, ada rendah hati. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana rendah hati yang Tuhan inginkan, bagaimana sabar yang Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah itu. Kita akan belajar, kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang begitu panjang malam hari ini, tetapi nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok untuk kita bisa belajar firman Allah ini akan lebih jelas lagi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10, demikian dengan perikop di Alkitab adalah Paulus dalam pelayanannya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini supaya jemaat Korintus hidupnya bisa menjadi berkat untuk orang lain, juga di dalam pelayanannya Paulus ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal,
sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Rasul Paulus melalui surat yang dikirim kepada jemaat di Korintus ini minta kepada jemaat-jemaat yang ada di sana untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kerendahan hati dan kesabaran adalah kemampuan untuk menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama dengan tepat. Ini memang suatu hal yang harus kita miliki di dalam Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati, kita harus memiliki kesabaran, sehingga kita mampu menempatkan diri kita ini di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, ataupun sesama kita, sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang kita temui, baik itu di pekerjaan, di tempat kita bekerja, di tempat kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ini harus kita miliki kerendahan hati dan kesabaran ini. Karena ini sangat penting. Kalau kita ini tidak memiliki kerendahan hati ini, wah, nanti orang bilang bagaimana? Mungkin suatu saat ada perdebatan, ada sedikit ketidakcocokan. Kalau kita tidak memiliki rasa rendah hati ini, pasti akan terjadi sesuatu hal yang mungkin perkelahian dan lain sebagainya, bahkan debat yang sangat panjang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki kesabaran dan kerendahan hati, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan legowo. Artinya kita akan tenang. Karena apa? Arti kerendahan hati adalah tidak sombong, tidak angkuh. Artinya kita tunduk di hadapan Allah. Menundukkan hati kita kepada sesama kita, menundukkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Terus apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu? Menurut nat Alkitab ini, bahwa orang-orang yang rendah hati dan sabar itu adalah yang pertama, adalah mereka yang menghargai kasih karunia Allah. Sekali lagi, mereka yang menghargai kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Artinya Rasul Paulus ini menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu. Supaya apa? Supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu. Ya, supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu yang telah kamu terima. Karena apa? Rasul Paulus itu percaya penuh bahwa jemaat yang ada di Korintus itu menerima kasih karunia Allah, sehingga tetap diberi perlindungan yang luar biasa. Mereka tetap ada di dalam koridor Tuhan, ada tetap di dalam naungan kuasa ilahi Tuhan Yesus Kristus itu. Kasih karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma yang dikerjakan Allah, bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kemurahannya semata-mata. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan oleh manusia. Karena kadang orang berbuat baik untuk bisa mendapatkan kasih karunia, tetapi itu bagi kita adalah tidak benar, karena kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Ya. Manusia sering berusaha untuk bisa mendapatkan kasih karunia itu. Manusia sering berusaha untuk mendapatkan anugerah Tuhan, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Hal yang gratis memang biasanya kemudian tidak dihargai. Ya, ini kadang-kadang kita sering mendapatkan di lingkungan kita bermasyarakat, kalau ada pemberian yang gratis itu dianggap, wah ini ada sesuatu, ada motif sesuatu, ini ada modus di balik itu. Kadang-kadang orang berpikiran seperti itu.
Tetapi Allah itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu memberikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma, dengan gratis kepada kita. Sehingga kita harus menghargai perjuangan Allah, menghargai pengorbanan Allah. Namun kasih karunia bukan diberikan gratis karena murahan. Ya, kadang-kadang orang berpikir gratis itu murahan, tetapi Tuhan memberikan ini gratis bukan karena murahan, tetapi karena memang tidak bisa dibayar oleh manusia dengan apapun. Nah, ini yang harus kita ketahui, ini yang harus senantiasa kita camkan di dalam hidup kita, bahwa anugerah Allah itu memang gratis bagi kita, tetapi bukan murahan. Karena apa? Perjuangan Tuhan yang begitu luar biasa, dan manusia kita ini tidak bisa membayar. Artinya kemurahan itu tidak bisa dibayar oleh manusia dengan apapun. Mungkin kita yang mempunyai harta yang banyak, kita mau membeli kasih karunia Allah, oh Tuhan lebih kaya, Tuhan lebih besar. Kita yang tidak punya apa-apa, kita bersyukur karena kita mendapatkan anugerah itu dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah itu dengan cuma-cuma. Hal yang terbaik yang dilakukan manusia yang menerimanya adalah dengan menghargainya. Bagaimana cara kita menghargai kasih karunia Allah itu? Apa yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita untuk menghargai kasih karunia Allah itu? Iya, salah satunya adalah kita harus berbuat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi, bagaimana menghargainya? Ya, kita harus tadi rendah hati kepada sesama, terlebih rendah hati kepada Tuhan. Kita harus sabar kepada diri kita, sabar kepada sesama kita, terlebih sabar terhadap pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena apa? Kadang-kadang di dalam hidup kita ini Tuhan menginginkan sesuatu, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada sesuatu, mungkin di dalam bagi hidup kita tidak menyenangkan, ya kita harus bersabar. Kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan untuk dunia, misalkan masalah makan, masalah minum, masalah studi, masalah apa yang mungkin saat ini kita mengalami jalan buntu, kita bersabar. Minta tolong Tuhan supaya Allah memberikan kasih karunia itu. Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita supaya kita bisa mengatasi semuanya ini. Jadi bagaimana kita ini untuk bisa menghargai kasih karunia Allah itu? Ya, seperti itu. Kita harus sabar dengan teman-teman kita. Tadi ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari ini adalah hari perkenanannya Tuhan. Tuhan berkenan. Artinya apa? Tuhan berkenan saat ini mendengarkan apa yang kita serukan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Saat kita minta tolong, Tuhan selamatkan saya, Tuhan hadir, Tuhan ada untuk menolong kita. Sungguh inilah waktu perkenanan Tuhan bagi kita. Untuk itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu apapun kita pergunakan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Sesibuk apapun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, sempatkan untuk senantiasa datang kepada Allah. Sempatkan untuk memberikan waktu sedikit pun untuk mengingat-ingat kembali kebesaran Tuhan. Itu yang pertama, yaitu orang yang rendah hati dan sabar adalah menghargai kasih karunia Allah. Yang kedua adalah menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi orang yang rendah hati itu, orang yang sabar itu menghargai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang rendah hati juga mengakui bahwa pelayanan yang bisa dikerjakannya semata-mata adalah karena kesempatan yang Tuhan berikan.
Nah, ini berarti Tuhan juga mungkin suatu saat akan tidak memberi kesempatan bagi kita untuk melayani. Ini karena di sini dikatakan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Sikap ini menghindarkan kita dari jerat kesombongan yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jadi menghargai pelayanan yang Tuhan berikan itu akan menghindarkan kita dari jerat kesombongan yang membuat kita ini lupa akan kebaikan Tuhan. Pelayanan apa yang Tuhan berikan pada kita masing-masing akan berbeda ya. Mungkin ada yang diberikan pelayanan untuk main musik. Di dalam satu tim musik itu pasti ada beberapa komponen musik, alat-alat musik. Satu dengan yang lain harus saling merendahkan hati, harus saling menghargai. Suatu irama yang begitu indah, yang simfoni yang begitu merdu itu karena apa? Karena mereka kompak, mereka saling menghargai apa yang mereka mainkan. Mungkin bass harus menghargai drum, ya. Pemain drum harus menghargai pemain keyboard. Tidak mau semena-mena, tidak mau semena. Wah, aku lebih pintar, saya harus lebih keras. Nggak bisa seperti itu. Kita menghargai pelayanan yang Tuhan berikan, sehingga harmonisasi itu terjadi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang lebih pintar, yang begitu pandai, menghargai yang masih belajar. Sehingga kekompakan itu akan terjadi. Mungkin di bidang yang lain, pelayanan yang lain, sebagai penyampai firman Tuhan, sebagai aser, sebagai pemerhati jemaat. Karena di gereja kita ada tim pemerhati jemaat. Ini kita harus menghargai pelayanan yang Tuhan berikan itu. Dengan bagaimana caranya? Ya kita kerjakan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah. Karena apa? Kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan setengah-setengah, hasilnya nanti bagaimana? Nggak bisa maksimal. Ya, nggak bisa maksimal. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, niscaya hasilnya akan baik. Dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan, kita akan memiliki kesabaran dalam penderitaan dan kesukaran yang terjadi. Jadi kalau kita merendahkan hati dalam melakukan pelayanan, tugas pelayanan itu, kesukaran apapun dalam tim itu, kalau mungkin itu satu tim, akan bisa teratasi. Masalahnya apa? Oh, masalahnya begini, begitu. Kita selesaikan bersama-sama. Sehingga pelayanan itu akan baik. Pelayanan itu akan indah. Baik di pemandangan Tuhan, juga di pemandangan manusia. Itu yang harus dikerjakan. Yang kedua itu adalah orang yang rendah hati dan sabar itu adalah menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya apakah pelayanan itu dan bagaimana kita melakukannya selama ini? Ya, pelayanan itu apa? Pelayanan adalah tugas yang Allah berikan. Sebenarnya bukan tugas, amanat. Amanat yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa kita kerjakan, untuk bisa kita lakukan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana selama ini kita bisa melakukannya? Apakah kita melakukannya dengan seenaknya sendiri, ataukah benar-benar pelayanan yang kita lakukan ini di dalam kendali Tuhan, di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus itu, sehingga pelayanan yang kita lakukan ini tidak hanya menyenangkan manusia saja, tetapi yang terlebih adalah menyenangkan Tuhan. Ini kunci bagi kita. Pelayanan yang kita lakukan ini bukan hanya biar Pak Pendeta senang kan, biar Bapak yang bikin jadwal itu senang. Enggak seperti itu. Itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah pelayanan yang kita kerjakan ini, yang kita lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari, mungkin selama ini pelayanan kita yang kurang baik, kita belajar rendah hati, sabar untuk bisa menghargai pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam hal ini ada tertera di dalam nats Alkitab
yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Itu supaya pelayanan kita ini jangan sampai tercela di mata manusia maupun terlebih di mata Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami itu beberapa orang, bukan saya ya. Kalau saya ini individu, pribadi, personal, tetapi kami itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Seperti malam ini tim, ini kami. Supaya pelayanan kami malam ini adalah pelayan Allah, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ini yang Rasul Paulus minta kepada jemaat di Korintus untuk bisa menteladani pelayanan ini. Supaya apa? Supaya yang pelayanan yang dilakukan ini tidak menjadi celah, tetapi menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah orang yang rendah hati dan sabar. Itu adalah menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Sekali lagi, ciri yang ketiga adalah menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Ini adalah ciri orang yang rendah hati dan sabar. Mereka yang rendah hati dan sabar akan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau kita sampai malam hari ini masih diberi nafas hidup, kita masih bisa jalan-jalan ke sana sini, kita masih bisa bekerja, kita yang pelajar masih bisa belajar walaupun sistemnya online ya, tapi masih ada kesempatan. Tuhan masih memberi waktu. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, kita tidak bisa untuk melakukan semuanya ini. Kita tidak bisa beraktivitas. Saat bangun pagi pasti kita sering berdoa kan, Tuhan pimpin kami hari ini, berkati kami hari ini, kami bersyukur oleh karena anugerah. Ini yang Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma itu. Hidup pasti penuh dengan dinamika. Memang hidup kita ini, hidup yang ada di muka bumi ini penuh dengan dinamika. Kadang dihormati, ada juga yang dihina, ada yang berduka cita, ada yang sukacita. Ini dinamika hidup. Ada yang sukacita, ada yang duka cita. Beberapa hari ini saya mendengar dari teman saya, ada kerabat saya ini, mereka memposting di grup WhatsApp saya itu, mereka memposting duka cita. Waduh, ada yang istrinya meninggal, ada yang budenya meninggal. Ini dinamika hidup. Tetapi di satu sisi mereka ada yang bersuka cita, ada yang menari dan lain sebagainya. Dinamika hidup itu seperti itu. Ada yang kaya, kita melihat banyak orang kaya, tetapi ada juga orang mereka yang kekurangan. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada juga banyak hal terjadilah di dunia ini, di dinamika hidup kita ini. Tadi ada yang sukacita, ada yang duka cita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dihormati ataupun dihina. Lebih baik kita akan baca di dalam ayat yang ke-8 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika diumpat itu apa? Diomongin gitu ya, diomongin. Tapi kalau diumpat itu biasanya ngomongnya ya nggak baik, ya nggak baik itu. Wah si A itu begini. Ini diumpat, tetapi mungkin dipuji. Wah itu bagus. Nah ini dinamika hidup seperti itu. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Nah ini yang agak sulit. Dianggap penipu tetapi kok dipercaya, itu loh. Nah, ini sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal.
kayak Aletheia Tirta Kencana ini, kita ini gereja kecil ya, mungkin tidak dikenal oleh beberapa orang, namun terkenal di mana-mana. Saya mendengar Abah itu menyampaikan bahwa kita ini sudah dikenal di Indonesia. Karena apa? Karena Basecamp ya, Basecamp itu sering dipakai untuk event-event tertentu yang sifatnya bukan hanya lingkup kecamatan tetapi lingkup besar. Ini kita dikenal dengan hal-hal yang kita kerjakan. Kita dikenal, gereja kita kecil tapi dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh orang-orang yang lain. Ini lanjut, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Dihajar namun tidak mati. Ya mungkin kalau orang Jawa mengatakan tele-tele gitu ya, mau bangun bagaimana, tapi ini dinamika hidup kita. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Kita diperhadapkan seperti itu. Kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena firman Allah mengajarkan seperti itu. Apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki beras, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya mendengar informasi bahwa berkat Tuhan dicurahkan di Yogyakarta ini. Begitu luar biasa karya Tuhan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini karya Tuhan yang begitu luar biasa, dinamika hidup itu seperti itu. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ya ini ya, kita mungkin dianggap miskin, tetapi kita bisa memperkaya banyak orang. Memperkaya apa? Ya kita mungkin bisa melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Dengan senyum kita, dengan kekuatan kita menolong orang lain. Seperti ini berguna untuk orang lain, maksudnya untuk orang banyak. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini semua dipakai Tuhan untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ini Tuhan membentuk kita melalui firman ini, melalui ayat-ayat ini, supaya apa? Kita ini supaya kuat ya, membentuk pribadi kita. Pribadi itu masing-masing, bukan kelompok. Pribadi kita masing-masing ini supaya apa? Kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Seperti saat ini ya, kalau kita mikir dunia corona kok nggak selesai-selesai ya, malah ada virus yang baru lagi, B117. Wah ini gimana ini? Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, wah kita pasti ngeluh, waduh Tuhan gimana? Kok malah seperti ini? Virus ini belum selesai, timbul virus baru. Masalah ini belum selesai, timbul masalah baru. Nah, kalau kita menyerah begitu saja, ya apa yang terjadi? Kita sebagai anak Tuhan, makanya Tuhan mempersiapkan supaya kita, hidup kita ini kuat dan tangguh menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini, supaya kita kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat banyak orang. Bagaimana cara kita untuk menghargai hidup yang diberikan Tuhan itu? Yaitu dengan cara kita mensyukuri setiap rahmat Tuhan. Kita mempergunakan waktu hidup ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian apa yang menjadi sasaran hidup kita? Mari kita bangun kehidupan yang penuh dengan kesabaran dan kerendahan hati, dengan menghargai kasih karunia, pelayanan dan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang malam hari ini sama-sama mengikuti live streaming. Kita mau belajar. Sebagai manusia kita tidak henti-hentinya untuk belajar firman Tuhan. Tidak henti-hentinya kita untuk belajar senantiasa hidup dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, supaya Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan,
firman Tuhan saya cukupkan di sini, tetapi biarlah Roh Kudus akan terus menolong kita untuk memperdalam firman ini dalam hati kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita, supaya kita hidup rendah hati dan sabar kepada sesama kita, sabar kepada orang-orang yang kita temui. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Besar anugerah-Mu. Kita bersyukur kepada Allah sebab kita masih diberi kesempatan, sebab besar anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sangat baik, Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami dengan cuma-cuma, dengan gratis, tetapi bukan murahan, karena pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Dengan pengorbanan Tuhan di Bukit Joljuta yang meneteskan darah, bahkan mengorbankan nyawa untuk menebus kami, umat-umat yang berdosa ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami ini. Terlebih malam hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu dalam ibadah tengah minggu ini. Engkau mengajar kepada kami supaya hidup kami rendah hati dan sabar. Ini suatu hal yang sangat sulit Tuhan. Namun kami percaya karena kuasa Roh Kudus, Engkau memampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan ini, sehingga orang lain akan senantiasa melihat kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup sabar, yang menghargai pelayanan, yang menghargai
hidup yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami sampaikan, dan firman-Mu ini akan tumbuh di dalam tanah yang baik, yang akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis. Kami mohon Pastor Roh Kudus untuk tetap terus menolong setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa rindu hidup di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, supaya kami hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Saat ini adalah saat penyelamatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar apa yang kami minta, Engkau mendengar apa yang kami doakan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terjadilah atas kami semua, atas umat-Mu Tuhan, atas orang-orang yang mendengar kebenaran firman Allah itu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk gereja kami Aletheia Tirta Kencana Tuhan. Engkau memberkati dengan pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang lama yang tidak bisa beribadah, sekarang Tuhan mereka bisa mengikuti ibadah melalui live streaming. Engkau memberkati hati mereka Tuhan. Ingatkan mereka supaya bisa senantiasa mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di Aletheia Tirta Kencana ini Tuhan, ataupun mereka yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang dilakukan, biarlah senantiasa dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bahkan secara khusus Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk Abah Daniel sebagai gembala kami, pemimpin gereja kami Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan yang dikerjakan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kemampuan, berkati hikmat, kekuatan yang daripada Allah, marifat Allah tunjukkan, berikan pada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu mampu Tuhan untuk melakukan tugas yang Allah berikan, yaitu menuai jiwa-jiwa. Amanat agung yang Tuhan taruh bagi kami, bagi hamba-Mu, biarlah kami boleh melakukannya Pak. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Berkati hamba-Mu, keluarganya, seluruh kehidupannya Tuhan, senantiasa untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Aku memberkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan berikan kekuatan, supaya mereka tetap bergantung kepada Engkau Tuhan, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan saya berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan minggu pagi di Parangtritis Tuhan, Kau berkati. Bahkan juga minggu sore live streaming juga Tuhan di Basecamp. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, supaya semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini. Kalau hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan tetap terus bekerja, meneruskan ke dalam hati kami, supaya hati kami kuat, supaya hidup kami kuat, iman kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk menghadapi situasi saat ini Bapa. Terima kasih. Berkati tempat ini Tuhan yang kami pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Tuhan curahkan bagi tempat ini, juga bagi kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah tengah minggu live streaming ini. Biarlah melalui kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu kami terima, sehingga kami boleh senantiasa dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa ada kerjaan? Abah BA Allah. suruh di Ah. ini. Dikira apa?